Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggraini dengan NIM 230507674 dari kelas B angkatan 2023. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi teori-teori belajar dan pembelajaran yang dibahas oleh kelompok 2 di minggu lalu kemarin. Nah, yang pertama saya akan membahas apa sih teori belajar itu. Nah, jadi teori belajar merupakan dasar mengembangkan model yang akan digunakan. Model belajar yang menjadi ketentuan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses belajar yang akan dilaksanakan. Nah, jadi sebagai seorang pendidik kita harus menguasai teori-teori tersebut. Nah, jadi di sini ada 5 teori yang akan dibahas. Yang pertama yaitu teori deskriptif dan teori perspektif. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Yang ketiga teori belajar konstruktivistik. Dan yang keempat teori belajar humanistik. Dan yang kelima teori belajar konstruktivistik. Nah, kita akan membahas satu persatu teori-teori tersebut. Nah, jadi di sini saya akan membahas teori deskriptif dan teori perspektif. Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses belajar, sedangkan teori pembelajaran adalah proses perspektif karena tujuan utamanya menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Teori pembelajaran harus memasukkan variabel metode pembelajaran. Bila tidak, maka teori itu bukanlah teori pembelajaran. Teori pembelajaran selalu menyebutkan metode pembelajaran, sedangkan teori belajar sama sekali tidak berurusan dengan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teori behavioristik yang dicetuskan oleh Gege, Gegne, dan Berliner yang menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Aliran ini berpengaruh dalam pendidikan, menganggap individu sebagai belajar pasif dengan respon terbentuk melalui pelatihan. Penguatan memperkuat perilaku, sementara hukuman menguranginya. Tujuan pembelajaran fokus pada penambahan penguatan dengan menekankan pada aktivitas seperti laporan, kuis, dan tes. Adapun prinsip-prinsip dari teori behavioristik itu termasuk objek psikologi sebagai tingkah laku atau kebiasaan seperti tokoh-tokoh Thorndike, Watson, Guthrie, dan Skinner. Nah, mereka ini menekankan hukum Gonti-Guti, sementara Skinner menyusun konsep yang lebih kompleks tentang interaksi stimulus dan respon. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teori kognitivistik, merupakan pendekatan dalam teori pembelajaran yang menekankan pada proses kognitif seperti pemrosesan informasi, pemahaman, dan ingatan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi teori ini berfokus pada bagaimana individu memahami, mengorganisir, dan mengutamakan informasi yang diterima. Nah, jadi aspek penting dari belajar kognitif termasuk konsep seperti skema atau kerangka kerja mental, transfer pengetahuan, dan mentekognisi kesadaran terhadap proses berpikir sendiri. Pada implementasi proses belajar mengajar sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara atau berdiskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya yang keempat itu teori belajar humanistik. Nah, jadi di sini ada pengertian dari ketiga tokoh. Yang pertama yaitu adalah Arthur Combs menyatakan bagaimana seorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Nah, yang kedua yaitu Abraham Maslow menyatakan adalah belajar hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu Carl Rogers menyatakan belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya. Dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan lancar dan baik.
Adapun ciri-ciri dari teori belajar humanistik, yang pertama adanya peranan aspek kognitif dan aspek efektif. Yang kedua mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses pembelajaran. Yang keempat, tidak ada seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Selanjutnya yang kelima yaitu teori belajar konstruktivistik. Nah, jadi teori belajar konstruktivistik melihat belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik sendiri. Peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran dan menyusun konsep dan memberi makna pada materi yang dipelajari. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri. Adapun ciri-ciri belajar dari teori konstruktivistik termasuk orientasi, editasi, restrukturisasi ide, dan penggunaan ide dalam berbagai situasi dan review. Paradigma konstruktivistik menganggap peserta didik sebagai individu yang memiliki kemampuan awal, dan guru membantu dalam pembentukan pengetahuan baru. Lev Vygotsky, tokoh teori konstruktivistik, menekankan peran interaksi sosial dan bahasa dalam pembentukan pengetahuan. Konsep utama dalam teorinya termasuk hukum genetik tentang perkembangan zona perkembangan proksimal dan mediasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari teori-teori belajar dan pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.